di hari-hari belakangan ini kan kita memang masih mungkin minim sentimen ya Vira ya, tapi lebih banyak di drive oleh beberapa sentimen dari global nih. Apa yang harus kita sorot ini, Safira? Iya Maria, kalau misalnya kita melihat begitu ya, IHSG ini cenderung mengikuti pergerakan bursa Asia Pasifik dan bursa Amerika Serikat, di mana memang keduanya ini terpantau bervariasi begitu. Kalau kita lihat, investor cenderung masih khawatir bahwa pada tahun depan ekonomi global berpotensi akan menghadapi tantangan yang cukup berat, yakni resesi begitu ya. Sehingga memang investor juga kembali mempertimbangkan nih hambatan ekonomi pada tahun 2023 mendatang. Namun kembali lagi Maria, kalau kita lihat begitu ya, penantian masih sangat diharapkan pelaku pasar pekan ini dengan adanya Santa Claus Rally yang biasanya memang terjadi. Walaupun hanya tinggal 2 hari nih ya. Betul sekali, selama sepekan nih. Biasanya terjadi selama sepekan menjelang pergantian tahun. Dan memang ini diharapkan juga fenomena tersebut dapat mengangkat pasar yang memang terbebani oleh sentimen resesi itu sendiri. Dan kalau kita lihat IHSG berhasil mengalami penguatan tajam kemarin. Bahkan IHSG juga ditutup di atas level psikologi 6.900 begitu ya. Dan kita lihat di sisa 2 hari perdagangan minggu ini akan menjadi penentuan Maria, apakah bisa mencatatkan kinerja yang positif. Setidaknya IHSG ini perlu penguatan setidaknya lebih dari 2% begitu ya dari posisi penutupan kemarin. Meskipun memang dengan penguatan tersebut di sisa 2 hari ini juga nggak lantas juga membuat kinerja IHSG di bulan Desember ini menjadi kinclong begitu. Kita akan tunggu ya, kita akan lihat sejauh mana investor kemudian memanfaatkan momentum 2 hari menjelang closing perdagangan tahunan ya di hari Jumat besok. Di tahun 2022 ini kita akan tinggalkan IHSG di raportnya di level berapa. Di tengah banyak sentimen lain terkait cuaca ya Safira ya sekarangnya, dan beberapa banyak sekali yang sudah muncul juga kayak travel warning, kemudian weather warning banyak sekali. Jadi sehingga kita kayaknya tahun baruannya lewat gitu aja nih Safira ya. Iya betul sekali. Kalau misalnya kita melihat sentimen begitu ya, yang memang patut dicermati oleh pelaku pasar yang memang pertama datang dari dalam negeri soal cuaca begitu ya. Ini ramalan BMKG begitu ya yang mengatakan Jakarta dan wilayah sekitar ini akan dilanda cuaca ekstrim. Itu juga menyebabkan perdagangan hari ini juga terpantau sepi-sepi aja nih Maria. Bukan takut kehujanan tapi ya, tapi kalau misalnya kita lihat kalau kata kepala BMKG nih ya si Dwi Korita Karnawati ini menyebut memang potensi hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB hingga NTT. Nah memang dengan adanya potensi hujan lebat kemungkinan memang terjadi banjir hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini menghimbau agar perkantoran ini menerapkan kerja dari rumah atau work from home. Ini tentu menjadi potensi besar begitu ya berdampak pada perdagangan hari ini Maria. Iya. Kita akan lihat ya, dan harus berhati-hati juga ya, mungkin semua yang ada di luar saat ini dan masih bekerja mungkin berhati-hati dengan adanya weather warning ini yang diberikan oleh BMKG secara jelas ya sampai 2 Januari ya kita akan cukup concern terhadap cuaca. Jadi ya mungkin ada rencana untuk tahun baruan dipikirkan lagi gitu ya. Kalau tidak ada perlunya mendingan di rumah aja untuk tahun ini. Nah ini mungkin juga sebagai salah satu sedikit hiburan mungkin untuk investor terkait jam perdagangan bursa yang akan balik lagi nih Fer. Betul sekali. Ini Bursa Efek Indonesia ini akan memberlakukan yang pertama memang akan memberlakukan auto reject bawah ARB simetris 20% hingga 35%. Dan kalau kita lihat batasan auto reject yang berlaku selama pandemi saat ini memang berada di rentang harga Rp50 hingga 200 rupiah berlaku pada arah 35%, lalu rentang lebih dari 200 ke 5.000 ini berlaku di arah 25%, dan rentang di atas untuk 5.000 berlaku di arah 20%. Ini akan menjadi sentimen positif kali ya Maria ya kalau misalkan kita melihat begitu. Dan masih terkait Bursa Efek Indonesia ini juga ada wacana bursa akan mengembalikan jam perdagangan bursa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jam 4 waktu Indonesia Barat seperti sebelum era pandemi. Dan isu ini muncul lagi seiring memang terbitnya surat keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia tentang perubahan pedoman perdagangan tertanggal 28 Desember 2022 kemarin. Oke, berarti sudah siap-siap lagi untuk jam normal lagi perdagangan bursa yang mungkin akan lagi digalakan begitu ya di tahun depan ya di 2023 yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Oke, kita back to China nih kayaknya karena ada informasi terkait di sana memang kembali lagi COVID-nya agak tinggi ya. Di beberapa negara Asia Timur juga seperti Jepang pun juga lagi meningkatnya cukup tajam. Iya betul sekali. Kalau misalnya kita lihat COVID di China memang penyebarannya sekarang sedang menggila begitu ya. Sampai-sampai pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan nih pemberlakuan aturan COVID baru bagi pelancong dari China itu sendiri. Dan memang Amerika Serikat sendiri khawatir begitu ya atas data terkait virus yang dirilis oleh pemerintah Beijing belum lama ini. Dan memang kalau kita lihat pertimbangan Amerika Serikat ini memang mengikuti aturan Jepang yang sudah memberlakukan tes COVID negatif untuk pelancong
dari daratan China mulai 30 Desember 2022. Dan memang atas kondisi ini Presiden China Xi Jinping akhirnya buka suara soal COVID-19 di China. Ia mendesak nih para pejabat untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi kehidupan warganya. Nah inilah Maria yang ditunggu-tunggu, kira-kira kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah Jinping. Karena memang semua langkah yang akan diambil tentu akan mempengaruhi aspek perekonomian begitu, yang mungkin juga dipastikan akan berimbas kepada wilayah-wilayah sekitarnya atau Indonesia yang menjadi mitra dagang China. Dan kalau kita lihat terkait data terbaru China tidak lagi akan menerbitkan angka harian untuk kasus infeksi dan kematian akibat COVID-19. Ini agak tricky sebenarnya apa kebijakan yang diambil pemerintah China. Karena biasanya mereka tiap hari kan ya, mereka selalu update dan mereka juga menerapkan zero COVID policy yang itu juga akhirnya membantu negara-negara mitra dagang lebih terproteksi ya, karena mereka memang menahan laju virus hanya di wilayah itu saja. Nah, apakah dengan kebijakan baru yang cukup tricky tadi yang dikatakan oleh Safira cukup bisa kemudian berimpact baik juga terhadap mitra dagang China, termasuk yang di dalamnya adalah Indonesia ya. Kita akan lihat bersama nanti akan seperti apa. Oke, kita ke saham-saham aja deh ya. Kira-kira di tengah kondisi yang kita harapkan sebenarnya IHSG kita performanya cukup baik, adakah saham yang kemudian bisa menyita perhatian nih atau masih muncul banyak minat koleksi di saham-saham tersebut nih Safira? Ya, untuk yang menjadi perhatian begitu ya, ini masih satu ekosistem Maria. Kalau kita lihat ada saham PT Telkom Indonesia Tbk, ini kalau kita lihat Telkom terkoreksi lebih dari 2% begitu ya, ini menjadi pemberat IHSG dari hari ini begitu. Kalau kita lihat ada pula saham Goto, Gojek Tokopedia yang memang sempat berbalik arah hingga sekarang penutupan kondisinya stagnan di level Rp91 per lembar saham. Padahal sehari sebelumnya Goto ini sempat menjadi saham pendorong kenaikan IHSG. Dan terakhir ada saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang memang turut menjadi pemberat IHSG hari ini. Dan kalau kita lihat HMRT begitu ini terkoreksi lebih nyaris 5%, 4,96%. Dan Maria, ketiga emiten tersebut berada di satu ekosistem begitu ya, karena memang adanya porsi kepemilikan saham Goto juga sempat memiliki saham HMRT. Padahal saham Gotonya menguat ya 1,1%, tapi ternyata yang terafiliasi ada tekanan di sini yaitu Telkom dan juga ada Alfamart atau Sumber Alvaria Trijaya. Kita akan lihat akan seperti apa nanti dinamika yang terjadi khususnya di saham dan juga market kita di 2 hari ke depan. Tetap kami sampaikan ini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham yang menjadi portofolio saham Anda.